Di sini khobar yang pertama adalah khobar tunggal. Khobar yang hanya satu kata saja. Misalnya al-muslimuna najihuna. Al-muslimuna kedudukannya sebagai mubtada. I'rabnya harus rofa. Jenis isimnya isim apa? eh Jamak muzakkar Mhm. salim. Tanda rofanya. Wawu. Tanda Ya, wow. rofanya waw. Nah, khobarnya pun sama. I'rabnya rofa. Jamak mudzakkar salim. Tanda rofanya juga waw. Ini khobar tunggal, cuma satu aja. Bahan dasarnya, bahan pembuatnya adalah jamak mudzakkar salim. Nah, khobar tunggal ini diistilahkan sebagai mufrad. Mufrad di sini bukan isi mufrad ya, harus diingat. Saya sudah bahas minggu kemarin. Mufrad di sini bukan isi mufrad, tapi mufrad ini khobarnya tunggal gitu, satu seperti ini. Taib. Bisa difahami untuk khobar mufrad ini, ikhwan akhwat? Oh, Insya Allah. Tamam. Yang kedua, khobar berupa jumlah ismiyah. Berarti khobar jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada plus khobar. Itu namanya khobar jumlah ismiyah. Gitu. Khobar yang terdiri dari mubtada plus khobar. Nah, misalnya saya menulis, nanti ikhwan akhwat coba bikin khobarnya ya. Misalnya, al al faslu kelas itu misalnya. Coba coba bikin khobarnya dalam bahasa Arab. Al faslu kelas itu atau yang gampang at-talibu murid itu misalnya. Kasih khobar gimana? rajin. Khobar bikin mubtada khobarnya. Tanda Hmm. kabar. Hmm. Murid Coba, itu hmm. laki-lakinya lebih banyak dari perempuan. Coba pakai bahasa Arab. Sekemampuan kita bikin dalam bahasa Arab. Nah, Murid itu eh, at-talibu. tangannya bersih. Hmm. Kukunya apa tangan apanya ya? Hmm. Coba Apa coba bajunya bersih. coba pakai bahasa Arab. Kosakata yang kita hafal. Eh, Baju Kira-kira apa libas ya? mhm, Libas coba apa? libasun apa? Nazif bersih nazifun ya. Mhm. Berarti gimana? Libasun apa libasu nazifi gimana? Domirnya mana? Kan bajunya, Nah, bajunya berarti apa eh tadi tadi libas libasuhu sudah. libasuhu Ah, ya. terus, Libasuhu terus nazi naz apa ini? Ini sebagai apa sih? kabarnya sekarang Bukan nazi sifat ya. kan Nazifi. Nazi masih nazifu. pun. Oh, nazifun. Tidak ada alif lam kasih tanwin. Oh iya ini mubtada khobar gitu ya? Mhm. Jadi Iya ya. at-talibu, talibu mubtada, Mm, i'rabnya harus rofa, isim mufrad dan rafa dhamma, libas mubtada. Berarti mubtada. I'rabnya rofa, jamak taksir ya. Isim mufrad afwan. Mufrad. Tanda rafa dhamma dan dia mudhaf. Hu-nya mudhaf ilaih damir muttasil mabni dhammah. Nadhifun khobar dari apa? Dari libasu tadi. Dari libasu itu. Nah, setelah tanda rafa dhammah ya. Setelah selesai kita bilang
mubtada dan khobar libasuhu nadhif itu Sebagai khobar. fi Di mahal mahalli khobar. raf fi mahalli raf'in menempati tempat rofa sebagai khobar. Fi mahalli raf'in khobar. Barun. Gitu. Ya. Jadi kita kasih khobar itu dalam bentuk jumlah ismiyah kita kasih titik-titiknya, titik-titik itu. Misalnya, misalnya contoh lagi kita bikin at-talibatu, coba pakai bahasa Arab sekemampuan kita. Kalau mentok kita coba bikin pakai bahasa Indonesia. Sekarang kita coba dulu pakai bahasa Arab. Para santriwati itu gimana? Kabarnya berupa jumlah ismiyah. Atau libat tuh sebentar. Berarti kalau kalau belajar tuh berarti ini Ah, ini ya. berarti Apa? ini buku-bukunya tebal. Jadi kutu apa ya Ustaz? Kan Hmm? jamak taksir ya. Jamak muannas Kalau salim berarti jadi apa? kita kasih domirnya mereka perempuan. Buku ya. Buku-buku mereka gimana? Kutubuha. Tubuh. Kutubu him Tubuh. Eh, kutubu. Kalau banyak itu kutubu. tubuhum kah? Nah, itu. Bukan. Ahum Iya, ya. Kutubuhun. kutubuhum. Hunna ya. Iya, Hunna. kutubuhun. Hunna tebal. Kutubuhum. Tebal itu Ah, apa Pak lupa Ustaz? gholidhatun. Wali zotun. Gholidhatun tebal. Kutubuhunna ya. Kalau laki-laki kutubuhum gitu ya Ustaz. Mm-mm. Nanti dilihat domir yang kembali ke mubtada'nya. Mubtada'nya Mm-mm. jama muannas Ya, salim. ya baru ingat berarti yang kalau mujakar, muanas ya. Mhm. Hmm. At-talibatu mubtada, i'rabnya rafa, jenis isim apa? Isim jamak muannas salim. Tanda rafanya Alif alif ya Ustaz. kan alif ta Ada. itu identifikasi kalau dia jama muannas salim. Coba diingat-ingat lagi tanda rafa jama muannas salim apa? Oh ini Hmm. doma, doma. Doma. Heeh, Terus apa kutubu, lagi? kutubu jadi apa? Kutubu jadi ini mubtada. Mubtada lagi, mubtada kedua. Mm-mm. I'rabnya rafa, jenis isim apa? Jamak Jamak taksir. taksir Tanda rafanya rumah. doma dan dia mudhaf, hunnanya mudhaf ilaih domir muttasil. Lalu ghalidhatun sebagai Khobar. Eh, khobarnya dari kutubu. Isim mufrad tanda rafanya dhammah. Mubtada khobar kutubuhunna ghalidhatun dia di berkedudukan mahali sebagai di mahali rofin fi mahalli raf'in kobarun khobarun. ya. Betul, ada di tempat rofa sebagai khobar. Nah, itu. Paham ya akhwat? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Thayyib. Kalau diulang-ulang itu makin melekat. Makin kuat Insyaallah ya. ya. Alhamdulillah. Itu. Jangankan pelajaran bahasa Arab ya. Agama ini pengulangan semua. Iya. Sholat, sholat 5 waktu dari puluhan tahun yang lalu diulang-ulang. Al-Fatihah diulang-ulang. Fatihah diulang-ulang. Tuh ya, seperti itu. Nah, lagi. Bikin lagi. Sekarang supaya mudah, coba bikin bahasa Indonesianya. Saya coba bantu terjemahkan. Misalnya, misalnya
Al-ustadzani, dua ustaz itu gimana? Jar di kelas. Harus ada titik-titiknya, titik-titik. Nah, terus ingat situ. Gimana? Mengajar dengan giat bisa atau Nyahnya mengajar mana? dengan Nyahnya mana? Kakeknya kembali ke Titik-titiknya, Ustadz. hmm, titik-titiknya, titik-titik. Nah, modelnya gitu. al ustad dua ustad itu Kitabahuma jadidani. Ah, dua dua ustadz itu kitabnya baru gitu. Dua ustadz itu rumahnya besar. Dua ustadz itu Jika mobilnya bagus. Dua ustadz itu du- anaknya pintar. Titik-titiknya, titik-titik. Tuh. Dua jadi dua kalau ya ustadz kan rumahnya besar ustadznya tuh pelan. bayi bayi tani ya apa jadi bayi kalau tani ya kalau rumah itu besar berarti bayi tani ya Ustad Hmm. Itunya baitahuma, baitahuma, betul, kan nunnya dibuang. betul. Konsepnya dulu gitu, Bu Is. Jadi titik-titiknya titik-titik gitu. Coba bikin dua ustadz itu pakai bahasa Indonesia, Bu Is. Kemarin dua ustad itu eh, Titik-titiknya titik-titik gitu. Ya masih anaknya gitu. Banyak masih anak loading nih eh masih ustadz loading itu Ustad gini datangnya nih. selalu Nah, cepat. gini nih dalam bahasa Indonesia coba dengarkan ya. Dua ustadz itu nih, contoh pertama, rumahnya bagus. Contoh kedua, anaknya pintar. Contoh ketiga, mobilnya mahal. Apalagi eh, mengajarnya menarik gitu. Apalagi wajahnya tampan. Apalagi banyak banyak kan dua eh, ustad itu eh, hatinya Afwan, baik hatinya baik gitu. Jadi kita coba dalam bahasa Indonesia dulu modelnya itu seperti itu. Bisa dipahami, Ibu. Jadi cuman kalau kalau dipindahin ke bahasa Arab jadi bingung Ustadz. eh, itu proses berikutnya. Yang penting konsep awalnya dulu, modelnya itu seperti itu. Kalau awalnya belum paham, untuk naik ke yang berikutnya kan agak susah gitu. Jadi yang awalnya dulu modelnya gitu, titik-titiknya, titik-titik. Bisa dipahami nggak model seperti itu? Iya, modelnya paham. Nah, coba nih saya panggil satu orang, saya minta contoh nih. Nih, Teh Teti, bikin satu contoh. Pakai bahasa Indonesia. Dua ustadz itu titik-titiknya titik-titik. Contoh apa? Afwan, izin bertanya dulu, Ustaz. Hmm. Titiknya, titik-titiknya, titik-titik. Itu saya tadi Hmm. masih mengulang apa titiknya. Apakah harus kata benda dulu? Apa Iya, atau gimana, Ustaz? coba saya kasih contoh nih. Nih, dua ustadz itu, contoh pertama, rumahnya bagus. Contoh kedua, dua ustadz itu anaknya pintar. Contoh ketiga, dua ustadz itu mengajarnya menarik. Dua Hmm. ustadz itu Datangnya penampilannya selalu ah, cepat. datangnya cepat. Coba bikin Jadi tidak contoh. harus isim gitu ya, tidak harus kata benda gitunya. Ya, Contoh misalnya dua ustadz itu bajunya hitam gitu, boleh? bajunya hitam gitu. Betul. Bu Is, kasih contoh. dua ustad itu hatinya baik Hatinya baik. Bu Komar, kasih Dua contoh. ustaz itu cara mengajarnya bagus. Cara mengajarnya bagus, betul. Bu Eli, mana Bu Eli? kayaknya ini emak-emak semua ya udah ada bapak-bapak Alhamdulillah. Bapaknya itu ada Pak Zamidun nih. Ada Zamidun. Dua, ya, dua ustadz itu rumahnya jauh. Rumahnya jauh, bagus. Nanti satu-satu kebagian semua nih, ada sedikit. Ada Bu Endah.
Dua Ustadz itu anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki. Bu Ira, Dua Ustadz itu istrinya dua. istrinya dua. Bu Boleh Nadia, lagi. Ustaz. Dua Ustadz itu pakai motor. nyahnya mana? Pakai motor, nyahnya nggak ada. Coba bikin contoh lagi. Motornya gitu, Bu. Ah, Iya, dua titik-titiknya. Ustadz itu motor gitu ya. Dua eh, Ustadz Nah, itu motornya merah. itu ya. motornya merah. Nah, Pak Zamidun, silahkan terakhir Ikhwan nih. Dua ustadz itu pakaiannya bagus-bagus. Pakaiannya bagus-bagus. Gitu, jadi modelnya itu khobar jumlah ismiyah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu titik-titiknya, titik-titik. Kita ambil tadi ada yang mengatakan kedua motornya bagus. Berarti darro Darojah. jata. Darrojah itu motor kalau dua tinggal tambahkan ani kan? Darrajatani. Nah, Berarti nih. dua sepeda. Kemudian ketika dia jadi mudhof, musanna itu ingat pelajaran yang lama di Al-Mudassar 1, kalau jadi mudhof kita harus membuang nunnya. Ya Ustadz, buang nunnya. Darajatahuma, kedua sepeda mereka. Darajatah. Ya. Hamro, hamrowani, merah. Kan dua musanna. Jadi musanna harus musanna lagi khobar. Bukan hamron ya Ustaz? Asalnya kan hamro. Iya. Nah, ada hamzahnya kan? Iya, Hamzah diganti jadi waw. Hamrowani. Bisa dipahami? Yang dihilangkan nun tuh yang yang dihobar aja ya. Yang di Ya mudhof. mudhof. Yang di mudhof. Di masalah mudhof dihilangkan. Itu yang Hamzah jadi waw itu karena huruf ilat gitu atau gimana, Ustaz? Iya, dia diganti hamzah itu. Itu karena khobar ya Ustaz. Khobarnya kan harus sama kalau musanna gitu. Itu hamzah diganti itu kaidah kalau belakangnya hamzah pada warna-warna itu diganti jadi waw. Hamrawani. Ustaz, Ya. ini darajatun, ini kan muannas. Itu hamrawani tidak dimuannaskan. Muannas kan kalau mudzakarnya ahmar. Oh Kalau iya, muannas hamro gitu. Betul. Musananya hamrowani. Kalau mau kita boleh pakai huruf aslinya supaya kita mengetahui aslinya hamroani. Hamroun merah, hamroani. Sampai di sini ya khobar jumlah ismiyah sudah paham semuanya. Modelnya begini. Insya Allah, Ustaz. Jadi kalau khobar mubtada khobar itu harus sama ya, Ustaz ya. Kalau mufrad, kalau musanna, Iya, betul. jamak muzakkar salim ya. Ya. Iya betul. Musanna, mufrad. Muzakkar salim sudah, musanna sudah. Ini mau apa? Satu lagi belum ya? Mau Mufrad sudah, musanna Jamak sudah, muannas salim jamak udah. mudzakkar. Ini jamak salim muannas belum. sudah. Ini sudah at-talibat. Oh ya sudah. Nah, sekarang kita coba bikin jenis khobar yang ketiga, itu khobar jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu bisa fi'il plus fa'il atau boleh juga fi'il plus naibul fa'il. Boleh fi'il plus fa'il atau fi'il plus naibul fa'il. Sekarang kasih fi'il ya. Pakai bahasa Arab coba.
Misalnya, Al-ustadu saya coba bikin ungkapannya dulu, mubtadanya dulu. At-talibuna. Murid-murid itu. Nah, sekarang kasih fi'il. Zahabu. Zahabu, mereka pergi. Bagus. Zahabu, fi'il apa? Fi'il Mari. madi. Fi'il Tadi. madhi. Mabni, mabni apa fi'il madinya? Sukun ya. Mabni Wow. Doma ya. Mab- Wa-nya ini apa? Domir ya. Domir, betul. Iya. Mabni domah. Berarti waw ini sebagai apanya? fa'il. Fa'il. Dia domir muttasil. Takdirnya apa? Setara nilainya dengan domir Hum. hum. Berarti kalau yang apa yang lain fathah ya, mabni fathah, cuman yang ini yang doma ya Ustadz, yang jamak ya. Ada mabni sukun juga. Oh, yang ini apa? Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat. Oh, itu ya. Kalau perempuan ya Ustadz. Kalau ketemu domir berharokat. Zahabtu, zahabta, zahabti, Oh iya. zahabna gitu. Nah, setelah selesai begini, kita bilang fi'il dan fa'il zahabu itu fi mahalli raf'in, menempati mahal rofa sebagai khobar. Bisa difahami, kawan-kawan? Insya Allah. Lagi, boleh saya kasih contoh fi mahalli raf'in khobar. Jadi menempati tempat rofa sebagai khobar. Saya kasih fi'il, misalnya al muslimu, kasih fi'il lan, tidak akan apa? Tidak akan tersesat. Nah, bahasa Arabnya apa? Lan yadilla. Iya, tidak akan tersesat. Lan yadilla. Tidak akan tersesat. Al-muslimu mubtada i'rabnya rafa, isim mufrad tanda rafanya dhammah. Lan apa itu lan? Harfu nasbin. Huruf nasab, ya mabni sukun. Yadilla fi'il apa? Madi. Ada ya depannya. Ana ya. Mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudharinya rafa nasab atau jazam? Nasab. Nasab karena ada lan. Amilan. Betul. Tanda nasab Fathah. fathah. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir. Mustatir huwa. Domir mustatir, domir yang tersimpan yaitu huwa, yang tersimpannya dia. Jadi al-muslimu, seorang muslim itu lan yadilla, dia tidak akan tersesat. Ada dianya dia yadilla itu. Lan yadilla, dia tidak akan tersesat. Nah, kita sudah dapat nih fi'il dan fa'ilnya. Baru kita bilang fi'il dan fa'il ini termasuk lannya ya, termasuk amil lannya sekalian. Lan yadilla itu semuanya fi mahalli nasbin. Fi mahalli raf'in. Raf'in ya, tetap raf'in. Kan jadi khobar. Menempati khobar ini ya. Fi mahalli raf'in, menempati tempat rafa sebagai khobar. Walaupun dia tandanya fathah ya, Ustadz. Kalau fathah itu kan kaitannya dengan lan, bukan kaitannya dengan bahwa jumlah. Jadi bukan ini yang fi mahalli raf'in, ini bukan fiilnya saja, tapi dengan domir mustatir huwanya. Jadi satu paket. Itu fi mahalli raf'in gitu. Kalau yadilla itu nasab itu karena ada lannya gitu. Saya difahami ya kawan-kawan. Iya-nya itu iya ya. Gimana? Iya-nya itu dia ya. Apa iya itu artinya dia itu ya? Enggak. Ya. Enggak ada. Itu namanya huruf mudharaah. Tidak ada artinya. Ya. Dianya ada di mana dianya? Mustatir tadi kan. Mustatir. Nah, mustatir itu tersimpan, terkandung. Tidak terlihat wujudnya. Ya huruf kepunyaan fi'il,
Dot huruf kepunyaan fiil, lam huruf kepunyaan fiil. Dianya mana huwanya? Nggak ada. Tapi terkandung makna huwa di situ. Itu namanya mustatir. Nah, jadi mustatir itu wujud hurufnya itu huruf domirnya sama sekali nggak ada. Cuma dalam pemahaman orang yang belajar nahu itu terkandung kata dia di situ. Itu. Jadi yang belajar nahu itu punya indera keenam, bisa melihat oh ada dianya nih. Goib. Goib, memang goib betul nggak ada. Ya, kalau yang nggak belajar nahu nggak akan tahu ada dianya di situ. Gitu. Bisa difahami, khonakhwat. Insyaallah. Nah, seperti itu. Kemudian kita bikin contoh yang naibul fa'ilnya. Ini kan fi'il plus fa'ilnya. Misalnya Zaidun, si Zaid itu duriba, dia dipukul. Nah, duriba. Zaidun mubtada. Ya rofa si mufrad dan rofa dhammah. Duriba fi'il madi mabni fathah. Mabni fathah mana naibul fa'ilnya? Apa juga tersimpan ya? Sama mustatir. Dia dipukul. Gitu. Kalau doroba dia memukul, berarti fa'il yang mustatirnya itu. Nah, yang Mustatir tersimpan fa'il. Kalau duriba dia dipukul. Nah, berarti si dia itu naibul fa'il kedudukan. Bisa difahami ikhwan akhwat? Insyaallah, Ustaz. Gitu. Baru setelah itu kita bilang fi'il duriba dengan domir naibul fa'il huwa mustatirnya itu fi mahali Raf'in khabarun. Nah, itu fi mahali raf'in khabar dari Zaid, seperti itu. Itu jenis ketiga ya. Jenis pertama khobar tunggal atau khobar mufrad. Yang kedua khobar jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Yang ketiga khobar jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Nah, lanjut. Yang keempat, ini gampang kalau yang keempat. Khobar berupa jar majrur. Kita tinggal kasih jar majrur aja. Gampang sekali. Misalnya Zaidun. Zaidun fi madrasah. Sahih. Fil madrasah. Betul. Nah, sudah jadi. Zaidun mubtada fi huruf jar al madrasati majrur oleh fi. Nah, setelah selesai i'rabnya detail kita bilang jar majrur fil madrasati dia itu menempati tempat khobar menempati tempat rofa fi mahalli Raf'in khabarun. raf'in khobar menempati tempat rofa sebagai khobar. Kalau zorof majruf juga termasuk ya Ustaz? Belum, itu nomor 5. Ini masih nomor 4. Oh iya, lupa. Nah, gitu. Jar majrur. Jar majrur ya. Contoh di Quran apa? Yang khobar jar majrur. Inna fi lailatul qadar. Fi lailatul qadar. Mubtadanya gimana? Ini contoh. Fi ahsani takwin. Bukan juga. Kasih mubtadanya dulu. Kayaknya belum ketemu. Itu baru khobar. Itu alhamdu. Alhamdu apa? Nah, itu sudah alhamdu mubtada. Oh iya. Segala jenis puji Lillahi ya. adalah lillahi milik Allah. Li huruf jar. Allahi majrur oleh li. Sudah jar majrur itu fi mahali raf'in khobar dari alhamdu. Nah, nanti ada badalnya. Allah itu adalah Robbi.
yang merajai al-alamina, alam semesta, yang menguasai al-alamin, yang merawat Ro- al-alamina. Robbi itu badal dari Allah. Badal dari Allah. Hmm. Yaitu, jadi Allah yang dimaksud yaitu Rabbil Alamin, Tuhan. rajanya atau penguasanya semesta alam. Gitu. Badal itu mengikuti i'rabnya mengikuti Mubdal itunya ya. minhunya, betul. Mubdal minhunya. Allahnya jar, Robbinya ikut jar. Iya. Kata ini ada sedikit ya faidah. Kata Syekh Wahbah Zuhaili itu apa namanya, di awal kita ketika sholat membaca Al-Fatihah itu hadir sifat Allah eh, yang gagah perkasa, yang kuasa gitu ya, sehingga di situ di awal disebutkan Robbil Alamin, penguasanya alam semesta. Lalu ditambahkan di ayat berikutnya Maliki Yaumiddin, ya, yang merajai hari pembalasan. Nah, di situ kata Syekh Wahbah Zuhaili, dalam hati seorang mukmin timbul rasa segan karena wibawanya Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut sangat kuat gitu. Sehingga dia itu tidak berani menghadap Allah sendiri. Kalau kita kan kalau bertemu dengan sosok orang saja, bukan bukan Allah ya, bertemu dengan orang saja yang sangat kuat wibawanya. Waduh, mau bertemu sendiri nih, nggak enak gitu ya. Nah, kita pengen ada teman. Makanya setelah ayat itu apa? Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami, bukan saya. Kami menyembah. Seolah-olah kita ini berhadapan dengan Allah itu bareng-bareng. Karena kalau sendiri nggak berani. Itu luar biasa ayat keren seperti itu. Jadi hanya pada Engkau kami menyembah, bukan saya. Gitu. Walaupun sholat sendiri ya. Gitu. Itu satu hikmah. Lalu ada lagi satu hikmah ya yang bagus sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, kata guru saya. Mungkin pernah disampaikan tapi menarik juga untuk kita tafakuri. Alhamdulillahirabbil alamin itu kan sebentuk rasa syukur pada Allah kan. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kata guru saya ada riwayat di akhirat itu ada orang yang dia itu ibadahnya biasa aja sebenarnya waktu di dunia. Ya tahajud nggak rajin-rajin amat gitu kan, kemudian ya duha ya biasa aja, kalau inget ya duha, kalau enggak ya lewat gitu, nggak biasa aja gitu, sedekah juga nggak besar-besar gitu. Ya, tapi dia itu ternyata kaget karena pahalanya itu kok, ibadah saya ini biasa aja tapi pahala saya kok banyak sekali gitu. Lalu dia bilang, ya Allah, kenapa saya dapat anugerah sebegini besar kok, nilai ibadah saya berlipat-lipat, pahalanya besar sekali gitu. Kata Allah, kamu di dunia menghargai nikmat pemberian dariku, maka amal solehmu pun aku hargai. Kata Allah gitu. Jadi rasa syukur itu berkahnya gitu. Jadi kita dapat nikmat, nah, kita mensyukuri karena bukan lihat besar kecilnya nikmat, tapi Allah yang memberi gitu. Seperti itu. Nah, Jadi dengan ucapan alhamdulillahirabbil alaminnya kali ya Ustaz. jadi kita mensyukuri nikmat pemberian dari Allah, banyak yang kita dapatkan, kita syukuri. Nah, maka Allah juga akan seolah-olah kita menghargai pemberian dari Allah. Maka Allah juga akan menghargai ibadah kita. Walaupun ibadah kita ya segini-gininya kan, tapi karena kita pandai bersyukur, Allah juga hargai ibadah kita. Maka pahalanya besar gitu. Itu di antara hikmah ya. Nah, tapi kembali ke sini. Jadi alhamdulillah itu mubtada dan khobar gitu. Jenis khobarnya khobar apa ya ikhwan akhwat? Khobar jumlah ismiyah. Jar Jar majrur. Jar majrur kan, lillah. Li huruf jar, Allahi majrur. Gitu. Saya dipahami ya ikhwan akhwat? Itu kan termasuk isim Ustaz. Apanya? Allah itu. Iya, isim yang kan ada huruf jar tuh. yang Contoh di bisa atas. dijar kan isim. Contoh ibu di atas. Al-madrasati isim bukan?
Isim. Isim dijarkan oleh fi, fil madrasati. Nah, itu fil madrasati setelah dijelaskan satu-satu fi huruf jar al madrasati majrur oleh fi. Semuanya ini satu paket ini berkedudukan sebagai khobar dari Zaid gitu. Lillahi lam huruf jar Allah majrur. Nah, setelah jelaskan satu-satu, kita bilang satu paket lam huruf jar dengan Allahnya, satu paket jar majrur itu adalah khobar. Nah, itu namanya khobar jar majrur. Saya difahami, ikhwan akhwat. Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Pokoknya nanti minggu depan saya ngikutin request ibu-ibu lah. Mau lanjut atau mau ngulang? Kalau ngulang kita ulang. Kalau suara bapak-bapak satu aja Pak Zamidun ya. Kalah sama ibu-ibu suaranya. Kita ngikut aja. Ngikut. Ulang Ustaz. Iya. Ulang Ustaz, biar ini terlalu banyak di kepala ini terlalu banyak jadi banyak yang lupa. Nah gitu. Kita ngulang terus. Minta mengulang Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Ya, mengulang aja kalau Ustaz Mengulang dengan keberatan. soal Ustaz. Insya Allah. Nanti kita kasih contoh-contoh soal. Nah, sekarang teorinya dulu. Ini ada 5 ya terakhir. Kali-kali dikasih PR Ustaz kita nih Ustaz, jadi biar tahu nih biar tahu Betul. nih kemampuan kita Ustaz. Betul, Kayak betul. saya belajar bahasa Inggris ada PR setiap hari tuh. Jadi dikerjakan, mau nggak mau dikerjakan gitu. Nah, kalau nggak ada PR tuh kayak nanti aja pas waktu Zoom aja gitu. Nah, jadi kalau ada PR tuh ada keinginan untuk belajar. Betul, betul. Bagus, bagus. Nah, nanti coba saya pikirkan ya, kasih PR apa jangan ya, soalnya apa namanya PR-nya Ustaz dikit aja. semuanya alhamdulillah semangat ya, cuma kadang-kadang Tapi sudah. PR itu berat Ustaz. Cuman kalau diulang mudah-mudahan lebih kuat. Mungkin kita pilih alternatifnya pengulangan terus ya supaya lebih memudahkan. Kalau PR insya Allah mungkin ke depan bisa saya pikirkan. Khabar dzaraf. Untuk mengukur diri sih Ustaz kalau PR tuh bisa ndak gitu nah dengan Betul. sendirinya. Betul insya Allah itu nanti ide Tapi yang bagi bagus. yang muda PR itu enak. Cuman bagi yang udah lansia PR itu kayaknya berat ya. Nanti kita pertimbangkan ya masalah itu. Ide bagus, ide bagus. Kita lanjut. Khabar dzaraf ya. Al-qalamu. Pulpen itu ini mubtadanya nih. Nah, ikhwan akhwat kasih khobar tapi kasih dzaraf. Khobarnya itu berupa dzaraf. Pulpen itu gimana? Pulpen harus pakainya kan Ustaz? Enggak kalau ini. Ini beda. Kalau yang ada nyahnya itu yang tadi jumlah ismiyah itu. Yang nomor 2. Kalau pulpen itu sama fauko ya Ustaz yang nah kayak itu, gitu. Yang ya. Betul. Ya, Dzaraf itu depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, utara, selatan, barat, timur itu dzaraf. Misalnya saya bilang di atas meja. Nah, di atas. Fauqa. Asob. Fauqal maktabi. Nah, itu. Fauqal maktabi. Nah, fauqa itu dzaraf. Nasob. Setiap dzaraf wajib nasob. Karena nasob fathah dan dia mudhaf, al-maktabi mudhaf ilaih jar. Lalu kita bilang dzaraf dan mudhaf ilaihnya satu paket ini fi mahalli raf'in. Menempati mahal rafa sebagai khobar. Gitu. Saya dipahami ya kawan akhwat? Insyaallah Ustaz. Nah, kayaknya jar sama khobar lebih mudah ya. iya, jar majrur dan dzaraf lebih mudah. Kita tinggal langsung ngasih jar majrur atau kita kasih dzaraf. Itu yang khobar yang mudah itu seperti itu. Nah, kesimpulannya ya kawan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, nanti kita bikin latihan ya. Kesimpulannya, khobar itu ada khobar tunggal, namanya khobar mufrad. Khobar mufrad itu khobar yang satu kata aja. Ini khobar mufrad. Nah, ada khobar berupa jumlah ismiyah. Khobar yang terdiri dari mubtada khobar lagi. Jadi si kalimat itu beranak gitu. Yang ketiga khobar jumlah fi'liyah. Nah,
Yang keempat khobar jar majrur. Yang kelima khobar zorof. Catatan. Khusus nomor 4 dan nomor 5, khobarnya bisa disimpan di depan. Saya boleh bilang Zaidun fil masjidi. Boleh saya bilang fil masjidi Zaidun. Boleh dibulak-balik. Fil masjidi Zaidun. Boleh. Gitu. Nih, Zaidun mubtada. Namanya mubtada muakhar. Mubtada yang dikebelakangkan. Fi huruf jar al madrasati majrur. Setelah dijelaskan satu-satu. Fil madrasati jar majrur ini khobar muqaddam. Kodam. Khobar yang dikedepankan. Gitu. Jadi khusus untuk jar majrur dan dzaraf ini khobarnya bisa dibulak-balik. Gitu. Seandainya bukan Quran, alhamdulillah, boleh kita mengatakan lillahil hamdu. Lillahil hamdu. Mungkin kita pernah dengar juga ungkapan lillahil hamdu. Walillahil hamdu. Gitu. Jadi alhamdunya mubtada yang dikebelakangkan, mubtada muakhar. Lillahinya jar majrurnya khabar muqaddam, khabar yang dikedepankan. Al-qalamu fawqal maktabi, boleh juga fawqal maktabi. Al-Kitabi ya. Al-qalamu, betul. Simpan fawqal maktabi al-qalam. Ada. Khusus untuk nomor 4 dan nomor 5, si khobarnya bisa dibulak-balik. Bisa difahami ya akhwat? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Wow. Kita bikin latihannya. Kita bikin beberapa soal, kita bahas sama-sama. Ada di Quran, kita ambil ayat-ayat Quran. Misalnya Allah berfirman, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Oh, wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Saya. Allahu nurus samawati wal ard. Betul. Ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Tidak ada itu kan gelap ya. Kalau ada itu cahaya, tidak ada itu gelap. Nah, hakikatnya semua makhluk itu kan nggak ada. Yang ada cuma Allah. Jadi yang cahaya itu ya Allah aja yang punya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allah kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Allah mubtada. I'rabnya mubtada? Rofa. Rofa. Isimnya dulu. Jenis isim. Tanda rofa. Dhamma. Nah, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nur. Khobarnya. Khobarnya. I'rabnya rofa. Isim mufrad. Tanda rofa. Dhamma. Sebagai mudhof. Dan dia mudhof. Mudhof ilaih. As-samawati berarti mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. I'rabnya? I'rabnya Jar. Jar. Isimnya? Isimnya jama' muannats salim. Muannats salim dia ada. Tanda jarnya? Kasrah. Kasrah. Ya, Ya, tanda jar kasrah. Wa? Ataf. Wal ataf. Terus al-ardinya ma'tuf ke? Ma'tuf. Samawati. Samawati. Berarti i'rabnya rusama. Sama jadi jer ya. Berarti i'rabnya jar. Isim apa? Mufrad. Tanda jarnya? Kasrah. Betul. Lagi. Allah, lanjutkan ayatnya ya. Allahu nurus samawati wal ard.
Mathalu nurihi kamishkah. Kamishkatin. Nah, kamishkatin sampai situ. Ya. Perumpamaan cahayanya. Perumpamaan cahayanya adalah kamishkatin, seperti mishkat. Tahu mishkat ya? Apa itu artinya, Ustaz? Mishkat itu ceruk. Jadi tahu seperti mihrab kecil di Lubang ya? lubang seperti mihrab di dinding yang kecil buat nyimpen api, buat nyimpen cempor nyimpen lampu, nyimpen pelita. Itu mishkat. Masalu nurihi. Kamishkatin. Mikot. Kita mau umroh ambil mikot. Ah, Cahaya Allah. Oh ini cahayanya yang kayak tadi ya Ustadz. Cahayanya, dari masalu. bajunya. Dari masalu dulu. Iya. Perumpamaan cahaya Allah adalah kamishkatin, seperti mishkat. Masalu kedudukan sebagai Mubtada. mubtada. Sebagai mubtada. I'rabnya rofa. Isimnya Mufrad. Isimnya mufrad. tanda rofa. Domah. Tanda rofanya dhammah, tamam. Tanda rofa dhammah. Dan dia sebagai apa? Mudhof. Mudhof. Perumpamaan cahayanya gitu. Berarti nuri apa nuri? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. I'rabnya apa? Jar. Jar. Isimnya cahaya. Mufrad. Mufrad. Jamaknya nur apa? Anwar. Mungkin ikhwan akhwat ada Anwarun. punya kenalan Pak Anwar, itu jamak Ada. dari nur. Ada ya? Jamak dari nur. Tanda jar apa? Kasroh. Kasroh, dan dia juga sebagai Mudhof. mudhof lagi. Cahaya. Hi-nya mudhof Mutasil. ilaih. Domir apa? Mutasil. Mutasil. Mabni apa? Kasroh. Kasroh. Ka itu apa? Ka haraf Jar. jar. Ka itu seperti itu huruf jar. Berarti miskatin majrur oleh ka. I'rabnya jar. Kasroh. Jar. Isimnya Isimnya mufrad. tanda jarnya Kasroh. nah, tanda jarnya kasrah. Setelah selesai kita bilang jar majrur kamishkatin, satu paket ini fi mahalli raf'in sebagai Mahal khobar. raf'in. Oh, Betul. jadi perumpamaan cahayanya Adalah seperti gitu. Jadi khobar itu boleh juga dalam batas tertentu, dalam model tertentu kita menambahkan adalah. Misalnya Zaidun ustazun, Zaid adalah seorang guru. Zaidun talibun, Zaid adalah seorang murid. Ini juga perumpamaan cahaya Allah adalah kamishkatin, seperti mishkat. Nah, itu khobar itu dalam bahasa Indonesia kita bisa tambahkan, sisipkan kata adalah. Bisa difahami? Nah, contoh ya di Quran. Satu contoh lagi ya kita bikin. Terakhir. Mohon maaf ya ikhwan akhwat untuk rekaman. Mudah-mudahan malam ini atau besok menyusul. Sebetulnya sudah diupload di YouTube, cuma belum saya sudah ada di YouTube, cuma belum saya share di grup dalam bentuk nomor-nomor gitu supaya enak dibuka. Kalau mau dibuka langsung di YouTube-nya udah ada sebetulnya. Ya memang ada Ustaz. Sudah ada ya. Soalnya biasanya ada kalau ada YouTube baru kan ada ini, ada pemberitahuan. Ada notifikasi ya. Betul betul. Contoh latihan ini ada di situ kan Ustaz? Ada di YouTube sudah ada. Kan ini direkam nih. Nanti contohnya ada insya Allah. Lagi kita cari ayat Quran misalnya. Misalnya apa misalnya? Tahu selain Quran juga kita bisa bikin misalnya
al al-muslimuna, kaum muslimin itu yadhabuna Yadhabu fi madrasah. ila, ambil Ila contoh lain, madrasah. Ila al-haramain. Dua haramain. tanah haram, Makkah, Madinah, sebut haramain. Nah, segini dulu. Kaum muslimin mereka pergi yadhabuna ilal haramain, ke dua tanah haram. Tayyib. Al-muslimuna kedudukan sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Sebentar, saya besarkan dulu. I'rabnya mubtada, Domah. rofa dulu. Rofa. Jenis isim apa? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Tanda rofa. Wow. Bagus. Yadhabuna apa namanya? Fi'il lima. Fi'il mudhari. Sebelum ke situ. Fi'il mudhari'nya itu jenis apa? Ya Rafa. Jenisnya dulu. Jenis mudhari apa? Yang tanpa itu, tanpa lam itu apa sih namanya? Bilangnya. Oke. I'rabnya dulu kalau gitu. I'rabnya rofa, nasab atau jazm? Rofa. Oke. Jenis mudhari'nya mudhari apa? Apa sih? Lupa lagi tuh. Af'alul khamsa. Fi'il 5. Oh iya, ada wawnya ya. Berarti ini tanda rofanya wow. Coba ingat-ingat. Tanda rofanya nun. Penetapan nun. Tanda rofanya. Waw itu sebagai fa'il. Nah, waw itu fa'ilnya malah. Iya. Kalau yang tanda rofa waw itu jamak mudzakkar salim, yang ini nih al-muslimuna. Jadi kalau ini kan isim. Nah, kalau ini fi'il, kita bentuknya memang mirip banget. Una belakangnya. Kalau nggak hati-hati kita harus hati-hati di situ. Nanti tinggal lihat depannya ya, nah itu fi'il. Yadhabuna, yajlisuna, itu yang model begitu fi'il. Iya, tak itu fi'il ya. Gitu. Nah, fa'ilnya waw ini, dia itu domir muttasil. Sebagai fa'il ya. Lanjut ila Abjar al-haramain majrur. Isim ila, i'rabnya jar. Jenis isim apa? Musanna. Isim musanna. Musanna. Sahih, tanda jar? Ya. Aini, kan? Tanda jar ya. Nah, setelah kita selesai semuanya, maka fi'il fa'il yadhabuna ini dengan keterangannya ilal haramaini sekalian semuanya ini berkedudukan apa? Mahali raf'in. Mahali raf'in khabar. Nah, dia itu menempati tempat rofa fi mahali raf'in sebagai khobar dari al-muslimuna. Khobarnya khobar jumlah fi'liyah gitu, karena itu yadhabuna itu kan fi'il. Atau kalau kita mau mau lebih rapih lagi ataupun lebih singkat lagi, fi'il dan fa'il yadhabuna ini sudah langsung jadi khobar, menempati tempat rofa khobar dari al-muslimun. Seperti itu. Bisa difahami ikhwan akhwat? Insyaallah. Nah, nanti besok minggu depan insyaallah kita latihan lagi. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir insyaallah ya. Baik, ada pertanyaan sebelum ditutup? Belum ya? Baik. Kalau tidak ada, kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Barakallahu fikum. Wa iyyakum.